Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Galih Mardika Kristian Putra, SPD MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Devi Septiani dengan NIM 1401421325, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas materi terkait landasan filosofis pendidikan IPS. Submateri yang akan saya bahas yang pertama adalah filsafat pendidikan IPS, kedua filsafat ilmu pendidikan IPS, ketiga tujuan filsafat pendidikan IPS, keempat implementasi filsafat pendidikan IPS dalam pembelajaran, yang kelima landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu, dan yang terakhir adalah terkait landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Yang pertama adalah filsafat pendidikan IPS. Filsafat dapat diartikan sebagai proses berpikir yang dilakukan dengan mendalam terkait data indrawi serta suatu proses pengambilan keputusan yang memihak pada pihak yang lemah. Kemudian adalah filsafat ilmu pendidikan IPS. Filsafat ilmu pendidikan IPS terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu merupakan pokok dalam filsafat yang membahas tentang hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu pokok filsafat yang membahas tentang hakikat objek, bisa dari asal mula pengetahuan, struktur, serta metode. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi merupakan cara dalam menemukan suatu kebenaran ilmu. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi, yang merupakan pokok filsafat yang membahas tentang tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut dan terkait bagaimana cara mengaplikasikannya. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu pendidikan IPS merupakan praktik pendidikan tentang ilmu sosial agar peserta didik mampu memahami masalah sosial serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tujuan filsafat pendidikan IPS. Apa sih tujuan filsafat pendidikan IPS itu? Nah, tujuan filsafat pendidikan IPS adalah yang pertama, filsafat memperjelas tujuan pendidikan. Kedua, filsafat dapat memberikan evaluasi dalam pelaksanaan metode pendidikan. Yang ketiga, filsafat dapat mengembangkan kemampuan bersosial, di mana dengan filsafat diharapkan dapat berpikir secara kritis terkait beberapa fenomena sosial. Dan yang terakhir, dengan filsafat diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan sosial yang ada. Keempat adalah implementasi filsafat pendidikan IPS dalam pembelajaran. Beberapa bentuk implementasi filsafat pendidikan IPS dalam pembelajaran diantaranya adalah dengan adanya pendidikan IPS diharapkan mampu mewujudkan anak didik yang dapat berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kemudian, pendidikan IPS membekali peserta didik agar mampu memecahkan permasalahan sosial secara bijak. Yang ketiga, pendidikan IPS merupakan salah satu upaya dalam membangun karakter anak bangsa melalui ajaran nilai, moral, dan norma. Yang kelima adalah landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Ada berapa sih landasan pendidikan IPS sebagai landasan disiplin ilmu? Yaitu ada 7. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan ideologis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan antropologis, yang kelima landasan kemanusiaan, yang keenam landasan politis, dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Dan yang terakhir yaitu terkait landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD.
Bagaimana sih landasan filosofis pengembangan kurikulum yang dipakai pada jenjang sekolah dasar? Jadi, landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD harus sesuai dengan corak kebudayaan masyarakat. Pendidikan IPS merupakan penggabungan antara ilmu pendidikan dengan ilmu sosial. Pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat, di antaranya adalah esensialisme, elektikitisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.